Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube-nya Halisa Azhara bersama Ibu. Dan di video kali ini nggak perlu panjang lebar, Ibu akan memberikan rekomendasi buat para teman-teman yang sekarang lagi mencari buku bacaan untuk bayi dan balitanya. Jadi sepengalaman Ibu selama 2 tahun lebih terakhir ini mengkoleksi berbagai macam buku bacaan untuk Zahra, Ibu akan meresum 4 all shop rekomendasi di mana teman-teman bisa membeli buku bacaan yang menarik dengan harga yang kompetitif yang bisa bermanfaat buat belajar membaca buku buat para balitanya. Check it out. Oke, rekomendasi buku bacaan yang pertama itu dari penerbit yang namanya Rabbit Hole. Jadi di Shopee itu ada di sini rabbithole_id, di mana Ibu Zahra membeli 2 buah buku yang berjudul pertama Papa, yang kedua itu adalah Cilukba. Ini Ibu Zahra beli sekitar usia Zahra 3 bulan dengan harapan dibacain gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya pada saat itu perkembangan motorik Zahra baru bisa senang dibacain buku ini sekitar usia 6-8 bulan. Nah, kalau ini memang harganya lumayan pricey, cuman ini tuh entah kenapa bagus banget. Sampai sekarang Zahra paling suka dibacain buku ini dan dia sampai hafal jalan ceritanya. Bahkan di buku cerita ini yang namanya Cilukba ini kan menceritakan bagaimana seorang anak bermain bersama ayahnya, bermain petak umpet bersembunyi di balik tenda bersama ibunya. Oh, di sini ada bersama ibunya. Sampai akhirnya dia ketemu, dan itu Zahra benar-benar seperti niruin adegan yang ada di buku ini pada akhirnya. Nah, buku ini tuh dia jadi bisa seakan-akan objeknya itu ada 2. Nah, kalau di sini kan ada perempuannya. Kalau misalnya sama teman-teman dibuka, ini adalah anak laki-laki. Jadi kalau misalnya teman-teman anaknya kebetulan laki-laki, berarti dibacainnya tinggal di posisi yang kedua ini kayak gitu. Nah, ini pun jalan ceritanya tuh sangat-sangat ringan sehingga mudah dipahami oleh bayi atau balita yang usianya mungkin 1 tahun ke bawah. Kayak gitu. Ini juga hardcover sehingga udah lecek sih sebenarnya karena terlalu sering dibaca sama Zahra. Tapi karena ini hardcover, jadi dia tidak mudah rusak. Oke, untuk harganya tertulis di sini karena sekarang lupa, jadi nanti akan dituliskan ya di sini untuk harganya. Oke, terus buku kedua dari Rabbit Hole adalah Papa. Ini juga bentuknya hardcover. Jadi kalau misalnya bayi itu rata-rata kalau kita ingin memperkenalkan buku sama bayi itu jangan pernah dikasih yang tipis karena pasti bukannya dibaca tapi malah dirusak. Udah pengalaman banget. Jadi usahakan semua buku-buku yang diperuntukkan buat anak-anak kita di bawah 2 tahun itu tuh hardcover biar lebih awet juga. Meskipun harganya lebih mahal tapi pasti akan lebih tahan lama. Nah, ini tuh Papa itu menceritakan bagaimana kisah seorang anak yang sayang sama papanya, mulai dari dia aktivitas bangun tidur, kemudian juga dia sarapan bersama gitu ya dengan orang tuanya. Terus juga dia mulai ketika bermain bersama ibunya, dia seneng banget ketika papanya pulang dari kantor. Udah kayak gitu acara bermain bersama papanya kayak gitu sampai kegiatan-kegiatan yang memang relate dengan kehidupan sehari-hari bagi si anak. Nah, dengan bercerita seperti ini, kita memang di sini kan tidak ada teksnya, sehingga para orang tua itu tuntut untuk berimajinasi lebih tinggi agar bisa menceritakan isi dari buku ini dari sudut pandang yang berbeda setiap harinya ya. Tapi pada intinya adalah kita mengajarkan pada anak bahwa dia bisa merasa dekat, bermain, belajar bersama, membutuhkan segala sesuatu itu kepada orang tuanya. Ini adalah kedua buku dari Rabbit Hole yang Zahra punya sejak usia di bawah 1 tahun dan yang paling sering Zahra baca atau Zahra pilih untuk dibacakan. Oke, dan rekomendasi yang kedua ini adalah buku bacaan yang ada musiknya atau soundbook. Soundbook ini lumayan harganya juga karena selain dia hardcover dan dia full color, dia juga memiliki berbagai tombol yang bisa dipencet sesuai dengan suara yang berhubungan dengan bacaan tersebut gitu. Nah, untuk yang ini Ibu Zahra beli di Alphabet Books.
Jadi di sana itu kumpulan dari berbagai macam buku cerita anak-anak gitu. Nah, kebetulan yang Ibu Zara beli di toko tersebut adalah buku ini. Harganya itu start dari 65.000. Tapi untuk yang sebesar ini, kalau nggak salah ini harganya 135.000. Dan ini harus diisi baterai. Jadi biar suaranya muncul. Nah, yang Ibu Zara beli ini adalah buku untuk mengenalkan suara-suara binatang yang ada di hutan belantara atau yang ada di kebun binatang gitu. Dan ini Zara suka banget, dan seingat Ibu ini adalah buku yang memperkenalkan Zara suara hewan yang paling Zara bisa ingat pelajarannya. Jadi kan Ibu beli buku hewan itu banyak, ada berapa macam buku tentang hewan, dan ternyata Zara itu bisa belajar dengan mudah perkara hewan gitu ya dengan bantuan buku tersebut. Buku ini maksudnya ya. Nah, kalau misalnya dilihat di sini kita bisa menceritakan apa aja sih yang terlihat. Misalnya, oh ini keraknya lagi bergelantungan nih sambil melihat ternyata ada harimau yang sedang minum, ada kuda zebranya juga. Oh ya, nanti ditanya anak-anaknya, kuda zebra mana ya suaranya? Nanti anak tersebut akan memilih di sini ya. Ini berbagai macam suaranya. Dan jenis-jenis buku soundbook seperti ini tuh sangat membantu para orang tua untuk lebih mempermudah mengenalkan aneka suara yang disertai dengan gambar atau ilustrasinya gitu. Nah, ini bisa direkomendasikan buat anak-anak yang usianya 1 sampai 2 tahun ya. Kemudian rekomendasi Oshop di Shopee yang bisa menyediakan berbagai macam buku-buku usia 2 tahun ke bawah yang berkualitas bagus dan harganya di antara semuanya itu paling murah gitu ya. Ini ada dari Wow Panda Kids, dimana ini adalah toko buku yang paling sering Ibu beli. Nah, ini juga ada soundbooksnya ya, dan ini tuh banyak banget variannya. Jadi kalau misalnya sering dinyalain YouTube nih yang Old MacDonald Farm atau Twinkle Twinkle Little Star gitu ya. Nah, itu tuh setiap lagu anak-anak itu ada bukunya dan ada suaranya. Nah, nanti kalau di sini, kalau misalnya anak-anak dari para ibu-ibu di sini yang lagi nonton ini seneng nih nonton YouTube yang isinya lagu-lagu musik luar, anak-anak itu akan lebih mudah mempelajari dan kita bisa mengenalkan, meskipun di sini subtitlesnya itu adalah bahasa Inggris, kita bisa menceritakan versi bahasa Indonesianya juga. Nih ada Paman McDonald, dia kasih makan ayam, anak ayam, ini induk ayamnya, misalnya seperti itu. Ayo kita hitung anak ayamnya ada berapa. Kemudian ayo kita nyanyikan kayak gitu ya, nanti bisa dinyanyikan kalau misalnya si anak tersebut sudah bisa belajar bernyanyi ya. Nah, di sini juga ada macam-macam. Oh, ini ada dombanya, kemudian ada sapinya. Nah, karena ini full color dan memang lagunya itu familiar didengar oleh anak-anak balita masa kini, ini seneng banget nih, suka dimainin sama Zara, dan ini menjadi salah satu rekomendasi yang harganya itu mulai dari Rp47.000. 47.000 itu biasanya kalau yang nggak ada suaranya. Kalau ada suaranya ini harganya itu 65.000 sampai 85.000 rupiah satu bukunya. Tetapi karena dia hardcover, lagi-lagi gue bilang hardcover ini dia lebih awet, tahan lama banget. Ada beberapa buku musik yang menawarkan soft cover tapi pernah Ibu beli dan tidak awet, hanya beberapa bulan aja udah rusak kemana-mana. Jadi lebih baik seperti ini. Jadi kan kalau beli yang kayak gini bisa dikasih, bisa dipinjemin ke teman atau buat adiknya ya kan. Dan untuk buku yang kedua, setelah mereka diperkenalkan oleh musik-musik dan nama-nama hewan misalnya kayak gitu, yang kedua itu Ibu beli kayak jenis buku yang memperkenalkan beberapa benda yang ada di sekitar kita. Ini juga buku luar, buku import, karena memang sejujurnya Ibu beberapa kali beli buku yang versi bahasa Indonesia atau produk lokal, tetapi dari segi ketertarikannya si anak itu kayaknya masih kurang tertarik kalau untuk Zara. Jadi dia itu lebih tertarik sama buku-buku yang secara kebetulan yang dari impor ini, tetapi Ibu alih bahasakan ke bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah ini buku dari Friday Books. Jadi teman-teman bisa search juga sih, karena penerbit ini banyak sekali mengeluarkan buku-buku untuk anak-anak. Yang mana kalau ini dia 100 kata pertama yang berhubungan dengan hewan. Jadi nggak cuma hewan yang ada di darat,
ada juga yang di laut. Jadi ini adalah misalnya jenis hewan-hewan yang hewan peliharaan. Kemudian di sini ada hewan yang satwa liar, ada hewan ternak gitu, ada macam-macam. Ada hewan apa nih? Hewan yang ada di danau dan di sungai kayak gitu, sampai ke hewan-hewan yang ada di laut dan yang serangga-serangga ini. Nah, jadi ketika Zahra sudah bisa mengenal hewan-hewan yang ada di sekitarnya, sekitar 10 sampai 15 hewan, ibu mulai memperkenalkan Zahra ke buku-buku yang seperti ini agar dia bisa mengenal jenis hewan yang jauh lebih kompleks gitu ya. Ini harganya mulai dari Rp47.000. Kemudian juga ada buku yang mempelajari tentang warna juga. Tuh, kayak gini. Jadi kalau warna orange itu apa aja sih? Benda-benda di sekitar kita yang masuknya warna orange kayak gitu. Ada wortel, ada jus, ada jeruk, kemudian juga ada sarung tangan kayak gitu. Nanti si anak itu akan lebih mudah setelah tahu dia bentuknya, namanya apa, dia akan lebih mudah mencerna warna yang ada di benda tersebut. Jadi ini bisa sekalian belajar warna dan belajar nama-nama benda yang ada di sekitarnya gitu. Tuh ya. Dan ini sangat membantu banget Zahra untuk mengenal lebih banyak benda-benda yang ada di sekitarnya gitu. Dan ini harganya juga sama, mulai dari Rp47.000. Dan tipe buku ketiga yang ibu beli di Wow Panda Kids ini adalah jenis buku yang mengenalkan tekstur kepada anaknya. Katakan di sini adalah buku meal time. Jadi ini akan memperkenalkan apa saja sih makanan yang ada di sekitar bayi atau balita kita dan mencoba bagaimana sih teksturnya kalau dipegang gitu kan. Di sini ada baby touch and feel. Nah, ketika misalnya teman-teman lihat di sini, misalnya nih ini ada gelas isinya jus. Nah, dipegang, oh teksturnya seperti ini gitu. Jadi kita bisa menjelaskan ini ada segelas orange juice yang warnanya orange. Kalau dipegang tuh rasanya seperti ini. Ini ada piring nih. Ini apa piring? Ada garpu, ada pisau. Oh piring kalau ada ada printingnya kayak gini bentuknya ya. Nah terus misalnya ada apa lagi nih? Oke, ini ada mentimun teksturnya seperti apa? Nah ini dia kalau misalnya dilihat di sini, ini ada teksturnya. Agar bayi bisa mengenakan, oh seperti ini loh tekstur mentimun. Kemudian juga, oh seperti ini loh tekstur pasta gitu. Jadi ini adalah buku yang memperkenalkan selain nama bendanya, dia juga memperkenalkan bagaimana rasa saat dipegang. Sebenarnya ada beberapa jenis buku touch and feel yang ibu beli di sini. Ini cuma contoh aja. Di sini ada bedtime, jadi di sini kayak oh ini tekstur baju seperti ini, tekstur beludru seperti ini namanya sepatu seperti itu. Jadi ini banyak banget sih macamnya, nggak cuma 2 ini aja. Bisa dilihat di all shopnya karena Wow Panda Kids ini salah satu all shop di Shopee yang menurut ibu koleksi bukunya itu sangat banyak variannya sehingga kita kebingungan buat milihnya. Semuanya rekomendasi banget. Untuk perkembangan motorik anak, tidak hanya anak diajarkan untuk menyukai buku alih-alih menonton, tapi juga anak itu bisa belajar tekstur, bisa belajar warna, bisa belajar mengenal alam sekitar, bisa belajar alat transportasi dan segala macamnya gitu. Nah, kenapa tidak diperkenalkan dengan yang lebih murah seperti kartu? Bentuk kartu ini memang ada kelebihannya, dia bisa dibawa kemana-mana dengan lebih ringan dan harganya jauh lebih terjangkau, tetapi memang lebih cepat mudah rusak dan si anak itu tidak terstimulasi untuk menyukai benda yang berbentuk buku. Sementara tujuan Ibu Zahra di sini bukan hanya anak itu terstimulasi untuk mengetahui berbagai macam benda dan warna, tetapi juga mengajarkan dia untuk menyukai buku sedari kecil. Dan ya sekian dulu rekomendasi dari Ibu Zahra seputar all shop di mana kita bisa membeli buku-buku untuk bacaan anak-anak kita usia 1-2 tahun. Semoga bermanfaat dan ini sama sekali tidak ada sponsor atau tidak ada endorse. Jadi ini adalah berdasarkan real pengalaman Ibu Zahra membeli beragam banyak buku dan ini adalah hasil dari rangkuman all shop rekomendasinya. Oke, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.